Ya, assalamualaikum, selamat siang teman-teman. Habis duhur ya. Nah, kali ini kami ingin berbagi tentang kaladium, mengenai kaladium. Udah nanam belum teman-teman hari ini? Udah dirawat belum tanamannya hari ini? Buat kita panen oksigennya di esok hari ya. Nah, apa namanya? Kita nanam tanaman itu keindahannya kadang-kadang, buahnya kadang-kadang, yang lainnya itu kadang-kadang ya, tapi yang kita panen selalu adalah oksigennya ya, yang dihasilkan sama tanaman-tanaman yang indah ini. Nah, kali ini kami ingin berbagi mengenai spill sidik-sidik cara budidaya kaladium yang kami lakukan di marwah ya. Alhamdulillah hari ini mulai dari detik ini kami udah melakukan 4 dari beberapa cara budidaya kaladium. Ya, 4 ini kan kami bagikan ke teman-teman. Ada juga beberapa yang belum bisa kami lakukan ya. Cara budidayanya yang belum bisa kami lakukan apa? Yaitu kultur jaringan atau tisu culture atau TC, tisu culture. Culture tisu. Itu ya. Kultur jaringan itu kami belum bisa, belum ada alatnya. Cuma rencana adalah ke depan untuk kultur jaringan beberapa tanaman di marwah. Nah, langsung saja untuk cara yang pertama adalah cara yang termudah, cara yang tergampang, cara yang presentasi berhasilnya itu cukup tinggi. Tapi untuk kekurangannya adalah dia menghasilkan sedikit anakan dan mengurangi umbinya sedikit lah, nanti mengurangi umbinya cuma sedikit. Terus anakannya juga, kelebihannya anakannya itu pasti hidup, presentasi hidupnya tinggi lah, nggak pasti hidup lah, presentasi hidupnya tinggi, nggak seperti metode yang lainnya. Yaitu apa? Yaitu di split anakan. Nah, ini kan kaladium rimbun ya, dipisah, ambil anakannya, kayak gitu. Itu adalah cara yang termudah lah, semua orang insya Allah bisa, hampir semua orang bisa. Ini Let's Wharton, yang ini keladi wayang, ini Army, ini ada Galaxy, keladi kampung ya, ini keladi lama, series lama, rimbun-rimbun. Ini adalah cara yang pertama. Kemudian cara yang kedua mirip dengan metode yang pertama ini, split anakan tapi menggunakan metode air seperti ini. Nah, ini lebih mudah dipantau lah. Nah, ini akar-akarnya mudah dipantau untuk akarnya, kemudian juga mudah dipantau untuk tunasnya. Lah, ini udah ada tunas 1 di sini ya. Nah, ada 2, 1, 2, 3, hampir 3 tunas ini udah di sini. 4, ada 4 tunas di bonggol ini. Atasnya itu kita tanam seperti ini, bawahnya kita kasih air seperti ini. Ini adalah cara yang kedua. Nah, cara yang kedua ini agak ribet di penggantian air, jadi harus tiap hari diganti. Kalau pakai botol yang seperti ini ya, di luarnya nggak ditutup. Kalau di luarnya ditutup dengan cat atau dengan kertas atau dengan apa, itu bisa diganti sekitar 3-4 hari sekali. Kalau teman-teman yang pakai pupuk kimia bisa, atau pakai hidroponik itu bisa pakai pupuk Abimix, itu bisa. Kalau teman-teman yang organik bisa pakai aquaponik, dikasih ikan ya, kasih ikan kecil aja, ikan gapi atau ikan apa yang kecil-kecil itu ya, cupang juga nggak masalah gitu untuk nutrisinya. Ini cara yang kedua. Nanti cuma tinggal keluar anakannya, tinggal diambilin aja anakannya kayak gitu. Kemudian cara yang ketiga yaitu dengan cacah. Ini udah banyak banget yang udah praktek, tapi kami baru praktek sekali ini untuk cacah. Ini kita cacah Army sama wayang. Ini baru pertama nyacah dan alhamdulillah banyak yang berhasil.
Dari 2 umbi jadi banyak banget ini. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 dari 2 umbi jadi 11 tanaman. Banyak banget. Ini bahkan belum ada yang 12, ada yang belum keluar juga ini kayaknya. Singit-singit. Nah, kayak gini 12 tanaman. Untuk cacah, tapi keberhasilan untuk cacah untuk kaladium yang seri-seri baru itu keberhasilan cukup rendah. Tapi untuk kaladium yang series lama seperti ini ya, Army, Wayang, Keris, Wharton, terus Mirzani, Gingerland, itu cukup mudah. Cacah aja nggak masalah. Tapi kami lebih rekomendasikan metode yang pertama ini, yang pisah umbi, karena kalau gunain kayak gini umbinya itu lama untuk besar. Tapi gunakan media tanam seperti ini, bisa tanah, daun bambu atau apapun, itu umbinya bisa cepat besar daripada menggunakan air. Air saja umbinya itu besarnya agak lama, bahkan bisa dibilang agak stuck ya. Tapi juga bisa besar, cuma agak lama. Kemudian cara yang keempat adalah cara untuk menyilangkan kaladium. Nah, ini baru perbaikan rak ya. Nah, penyilangan kaladium nanti menghasilkan kaladium hybrid. Nah, ini mungkin hybrid ya, tapi udah ada ID-nya, Dark Choco, kemudian ini Julatrecon. Nah, ini beberapa kaladium hybrid yang belum ber-ID atau belum ada namanya. Nah, ini hybrid juga, ini juga hybrid, ini juga hybrid. Banyak banget hybrid di tempat kami. Dari beberapa teman-teman yang nyilang kaladium kami belilah. Kemudian kami coba untuk perbanyak. Ini udah keluar anakannya. Nah, nanti kalau udah agak besar kita cacah ya, cacah umbinya atau di split anakan. Nah, seperti ini kaladium. Kami untuk kaladium hybrid ini baru mulai tahun ini. Tapi untuk kaladium yang udah ada ID-nya seperti Dark Choco, Julatrecon, Butterfly dan lain-lain, itu kita udah lama mulai. Terlebih lagi kaladium yang lawasan kayak gini udah lama banget, bahkan udah anaknya beranak, udah ngasilin banyak banget. Kita udah punya induk beberapa puluh induk, anakannya udah dijual, udah kemana-mana, udah keliling Indonesia lah anakannya. Terakhir kemarin ke Jogja untuk kaladium yang biasa kayak gini kami jual harga 5.000 sampai 10.000-an aja, murah meriah. Ya mungkin itu dulu. Oh iya, yang hybrid itu dari biji ya. Jadi kekurangannya itu agak lama untuk nyilanginnya, agak lama. Kemudian nunggu stabilnya warna dan nunggu stabilnya bentuk daun itu hampir 1 sampai 1,5 tahun. Kemudian nanti baru dicacah, baru perbanyak, itu nunggu dulu. Tapi kelebihannya kita bisa bebas ngasih harga. Nah, dan dari keladi hybrid ini kami dapat harga itu acak ya. Ada yang dapat 10.000, ada yang dapat 50.000, ada yang dikasih harga 200, ada yang dikasih harga 100, macam-macam harganya karena hybrid. Jadi menurut harga suka-suka yang jual lah. Dan kami kalau suka, kalau ada uangnya ya dibeli, karena tanaman hias itu kan tanaman yang dibeli karena suka ya, bukan dibeli karena ingin diambil manfaat buahnya atau diambil manfaat sayurannya untuk dimasak atau dimakan itu ya. Tapi tanaman hias itu diambil keindahannya dan terlebih adalah oksigennya ya dihasilkan. Ya mungkin itu dulu video tentang kaladium, 4 cara untuk budidaya kaladium yang dilakukan di marwah. Mungkin itu dulu video dari kami, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.